ia membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak. Kemudian ia membagi-bagikan ikan itu dan mereka makan sepuas-puasnya. Setelah semuanya makan sampai kenyang, Yahushua berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kumpulkanlah kelebihan makanan itu. Jangan sampai ada yang terbuang." Lalu mereka mengkumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti yang dimakan oleh orang banyak itu. Ketika orang banyak melihat keajaiban yang dibuat oleh Yahushua, mereka berkata, "Sungguh, inilah Nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yahushua tahu mereka mau datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Sebab itu, pergilah ia menyingkir ke daerah berbukit. Ketika hari mulai malam, pengikut-pengikut Yahushua turun ke danau, lalu mereka naik perahu, menyeberangi danau itu menuju Kefarnochem. Hari sudah gelap, tetapi Yahushua belum juga datang kepada mereka. Sementara itu, danau mulai bergelora karena angin keras. Sesudah berlayar kira-kira 5 atau 6 kilometer, mereka melihat Yahushua datang ke perahu dengan berjalan di atas air. Mereka takut sekali. Tetapi Yahushua berkata kepada mereka, "Jangan takut, ini Ani." Lalu dengan senang hati mereka menerima dia ke dalam perahu, dan saat itu juga perahu mereka itu sampai di tempat tujuan. Keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau menyadari bahwa tadinya hanya ada satu perahu di sana. Mereka tahu bahwa pengikut-pengikut Yahushua sudah berangkat dengan perahu itu, sedangkan Yahushua tidak ikut. Kemudian beberapa perahu dari kota Tiberias datang dan berlabuh di dekat tempat orang banyak itu makan roti sesudah Yahuul mengucap syukur. Ketika orang banyak itu melihat bahwa baik Yahushua maupun pengikut-pengikut tak ada di situ, mereka juga naik perahu-perahu itu dan pergi ke Kefarnochem mencari Yahushua. Ketika orang-orang itu bertemu dengan Yahushua di seberang danau, mereka bertanya kepadanya, "Mau roe, Guru? Kapan mau roe sampai di sini?" Yahushua menjawab, "Sungguh, kalian mencari Ani bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk. Bekerjalah untuk mendapat makanan yang tidak bisa busuk dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Makanan itu akan diberikan oleh Baor o anak manusia kepadamu, sebab ia sudah dilantik oleh Yahu Abu Bapa." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kami harus berbuat apa untuk melakukan kehendak Yahuul?" Yahushua menjawab,
Inilah yang diinginkan Yahuul dari kalian. Percayalah kepada Dia yang diutus Yahuul. Kalau begitu, kata mereka, bukti apa yang dapat mauroe berikan supaya kami melihat dan percaya kepada mauroe. Apa yang akan mauroe lakukan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun seperti tertulis di dalam Molyaul Alkitab. Ya memberi mereka makan roti dari surga. Lalu Yahushua berkata kepada mereka, percayalah, bukan Yehoshua Musa, melainkan Yahu Abu kula yang memberi kepadamu roti yang sesungguhnya dari surga. Sebab roti yang diberi Yahuul adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia. Mauroe, kata mereka, berilah kepada kami roti itu selalu. Anilah roti yang memberi hidup, kata Yahushua kepada mereka. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya. Tetapi seperti sudah kukatakan kepadamu, walaupun kalian sudah melihat ani, kalian tidak percaya. Semua orang yang diberikan Yahu Abu kepadaku akan datang kepadaku. Ani tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Sebab ani turun dari surga bukan untuk melakukan kemauan sendiri, melainkan kemauan Dia yang mengutus ani. Dan inilah kemauan Dia yang mengutus ani, supaya dari semua orang yang diberikan kepadaku tidak satu pun hilang, tetapi supaya ani membangkitkan mereka pada hari kiamat. Memang inilah keinginan Yahu Abu ku, supaya semua yang melihat Baor o anak dan percaya kepadanya mempunyai hidup sejati dan kekal, dan ani hidupkan kembali pada hari kiamat. Orang-orang Yahudi mulai mengomel terhadap Yahushua sebab Ia berkata, ani roti yang turun dari surga. Mereka berkata, bukankah ini Yahushua anak Yahusaf? Kami kenal ibu bapaknya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga? Lalu Yahushua berkata kepada mereka, jangan mengomel. Tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Yahu Abu Bapa yang mengutus ani tidak membawa Dia kepadaku, dan siapa yang datang akan kubangkitkan pada hari kiamat. Di dalam buku Nabi-Nabi tertulis begini, semua orang akan diajar oleh Yahuul. Jadi, semua orang yang mendengar Yahu Abu dan belajar dari Dia datang kepadaku. Itu tidak berarti bahwa ada orang yang sudah melihat Yahu Abu. Hanya Dia yang datang dari
Yauhu ul sudah melihat Yauhu abu. Ketahuilah, orang yang percaya mempunyai hidup sejati dan kekal. Anilah roti yang memberi hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati juga. Tetapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang makan roti itu tak akan mati. Anilah roti yang turun dari surga, roti yang memberi hidup. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan untuk kehidupan manusia di dunia adalah dagingku. Mendengar itu, orang-orang Yahudim bertengkar satu sama lain. Bagaimana orang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kata mereka. Lalu Yahushua berkata kepada mereka, percayalah, kalau kalian tidak makan daging baor o anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Orang yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal, dan Ani akan membangkitkannya pada hari kiamat. Sebab dagingku sungguh makanan dan darahku sungguh minuman. Orang yang makan dagingku dan minum darahku tetap bersatu dengan Ani, dan Ani dengan dia. Yahu Abu yang hidup itu mengutus Ani, dan Ani pun hidup dari Yahu Abu. Begitu juga orang yang makan dagingku akan hidup dari Ani. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Karena setelah makan roti itu, mereka mati juga. Tetapi orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan oleh Yahushua ketika ia mengajar di rumah ibadat ke Kefarnochem. Sesudah mendengar kata-kata Yahushua itu, banyak di antara pengikutnya berkata, pengajaran ini terlalu berat. Siapa yang dapat menerimanya? Yahushua sendiri tahu bahwa pengikut-pengikutnya mengomel tentang hal itu, maka ia berkata, apakah kalian tersinggung karena kata-kata itu? Bagaimana jadinya nanti kalau kalian melihat baor manusia naik kembali ke tempatnya yang semula? Yang membuat manusia hidup ialah Ruha Yahu. Kekuatan manusia tidak ada gunanya